Ini saya ada trouble di kendaraan Mitsubishi Mirage, teman-teman. Jadi trouble-nya itu ketika mobil sudah jalan agak panas, jauh ya, mobilnya Matic. Itu di posisi D, ini kan posisi P ya. Dan kita posisikan D. Nah, ini tiba-tiba saat jalan itu tenaganya nggak ada, ngempos ya, kayak masuk gigi 3, kemudian D-nya ini kelip-kelip ya. Dia klip kayak rating flashing gitu ya, dia kedip-kedip ngeblin. Nah, akhirnya ini adalah tanda mobil bisa jadi karena overheat. Nah, overheatnya karena apa? Ini kilometernya murni 159.000, berarti bisa dikatakan ini mobilnya mungkin belum pernah ganti oli matic, termasuk filternya ya. Kalau oli matic mungkin pemilik lama sudah ganti, tapi pemilik baru mungkin belum pernah ganti. Yang pasti filter oli matic ini untuk kendaraan Mirage model CVT itu ada dua, teman-teman ya. Satu filter yang ada di luar, filternya kecil, kemudian yang dua filter yang ada di dalam valve body atau di carter untuk oli maticnya. Akan kita ganti ya. Pertama filter oli yang di atas atau di luar, filter oli yang di bawah atau yang di dalam. Kita ganti filter dua-duanya, teman-teman. Nah, ini filter oli maticnya. Jadi tadi yang sudah saya bilang info untuk Mitsubishi Mirage Matic CVT, dia itu ada dua buah filter ya. Filter yang satu ini ada di dalam carter, nempel di valve body. Nah, filternya bentuknya seperti ini, dia kayak besi, dalamnya di sini ada filternya. Nah, ini ganti setiap 40.000, teman-teman, biar nanti maticnya Anda itu awet, olinya juga bersih, sehingga kampas koplingnya atau maticnya tetap awet, tidak membuat luka. Dan kodenya ini, teman-teman. Kemudian yang matic CVT di luar pun ada filternya. Filternya seperti ini ya, kodenya. Kemudian bentuknya filternya seperti ini. Ini pun jarang sekali orang tahu bahwa matic CVT itu ada filternya, dan ini harus diganti secara berkala juga. Lebih baik itu 2 kali ganti ini ya, filter kecil, baru 1 kali ganti yang filter utamanya. Jadi filternya ada 2. Mungkin dari baru nggak pernah ganti, akan kita ganti biar penyakit ngeblin untuk posisi D nggak ada tenaga sembuh ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita sedang mengganti oli matic. Warnanya hitam sekali ya. Dan ini filternya yang bagian bawah, kemudian ini filter yang bagian atasnya. Oh, sangat hitam sekali nih. Nah, filternya ya, mungkin dari baru ini nggak pernah ganti, teman-teman. Akan kita ganti filternya. Kemudian ini tempatnya nanti, oh ini magnet-magnetnya. Kotor banget ya, nempel di magnet, teman-teman. Nah, ini lokasinya filternya itu di sini. Nah, di sini nih. Jadi di sini ada inhibitor, kemudian ini ada oil coolernya. Nah, tempatnya di sini ada baut 10 ini ya. Dilepas, kemudian diputar saja, ditarik saja rumahnya ini, nanti kelihatan filternya. Nah, ini bagian dalamnya. Nah, filternya nih, teman-teman. Yang punya matic, terutama yang CVT, ini wajib diganti ya, karena jika tidak ya filternya pasti akan kotor. Apalagi mobilnya ini mungkin dari baru ya, nggak pernah diganti filternya. Nah, kayak gini nih, teman-teman. Nah, ini kotorannya, dan ini kotorannya di sini. Nah, ini ya, akan kita ganti filter yang ada di bawah dan di dalam dan di luar nih, teman-teman. Otomatis olinya juga akan kita ganti. Nah, ini cutter-nya sudah dipasang kembali. Kemudian dari rumah filter yang atas ini juga sudah dipasang kembali. Akan kita isi oli. Tadi di sini ya rumahnya filter yang bagian atas, ini sudah dipasang, diganti.
akan bersihkan, semprot pakai cut cleaner biar tidak ada terlihat kebocoran atau rembesan lagi di kendaraan ini. Nah, untuk nanti oli maticnya ini kan karena Mirat itu maticnya CVT, jadi kita pakai yang continuous variable transmission fluid, pakainya CVT fluid G4 ya. Ini asli genuine part MZ320293, dan kita ganti ini teman-teman pakai yang genuine. Nah, ini kita isi oli transmisi CVT. Olinya seperti ini ya teman-teman, warnanya itu seperti air radiator, sangat cuir, sangat encer sekali. Jadi berbeda dengan untuk oli-oli pada umumnya. Ini tadi setelah ditap, kemudian kita taruh wadah seperti ini biar kita tahu bahwa olinya nanti yang dimasukkan itu berapa liter. Nah, ini ternyata olinya 4,5 liter. Ini oli yang lama, jadi kita akan ganti oli baru. Nah, ini pakai CVT fluid G4. Ini kita pakai 4,5 liter dulu karena ini masih 1,5 liter. Nah, ini lubang pengisiannya dari sini teman-teman. Nah, ini dari transmisi sini. Jadi kalau ngisinya dari sini. Sudah diisi 4,5 liter, kita coba jalan ini. Ini sudah selesai teman-teman, kita test drive, dan ya memang tidak tahu ya apakah ini sembuh atau tidak, tapi yakin saya sembuh karena sudah diganti filter maticnya, kuras maticnya juga full ya, otomatis maticnya sehat kembali. Jadi kapan-kapan kita akan coba test drive jauh ya. Dulu kita pernah ke Jogja, dari Rembang ke Jogja, di Klaten tanpa berhenti ya, berhenti di Purwodadi hanya 1 jam, kemudian berangkat sampai Solo lewat bawah ya, nggak lewat tol, itu di Klaten. D-nya ini kedip-kedip, akhirnya ya membuat mobilnya bermasalah, nggak ada tenaganya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah kita ganti maticnya, oli CVT, filternya kuras ya, tadi olinya bener-bener cuir, warnanya hijau kayak coolant. Kemudian yang lama juga warnanya sudah berubah jadi merah kehitaman. Dan setelah kita taker tadi, yang keluar itu 4,5 liter, dan kita masukkan 4,5 liter juga. Nanti sambil jalan kita kondisi mesin panas bagaimana gitu teman-teman ya. Oke, bersama saya Mas Edi, terima kasih sudah menonton. Untuk informasi mengenai Mitsubishi Mirage keluhan D kedip-kedip, nggak ada tenaga, dan perbaikannya seperti ini.